Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, sebuah kisah tentang dendam yang tidak selesai. Tentang kematian yang tidak pernah benar-benar berakhir. Dan tentang satu arwah yang hanya ingin berhenti merasakan sakit. Hati-hati, karena tidak semua yang mati benar-benar pergi. Ini dia, tali gantung di ring basket. Tidak ada yang pernah benar-benar mendengar suara tulang leher patah malam itu. Yang ada hanyalah decit pelan tali tambang yang bergesekan dengan besi ring basket. Diiringi napas tercekik seorang gadis yang berjuang mempertahankan hidupnya selama beberapa detik terakhir. Malam itu, hujan turun gerimis. Lampu sorot lapangan basket SMA favorit di ibu kota masih menyala. Entah lupa dimatikan atau memang sengaja dibiarkan hidup. Cahaya putihnya memantul di aspal basah, menciptakan bayangan panjang, seperti sosok-sosok yang berdiri menonton. Di tengah lapangan itu, Melly tergantung. Seragam putih abu-abunya masih melekat di tubuh. Rok basah oleh air hujan dan air kencing yang tak sempat ia tahan. Lidahnya menjulur, mata melotot. Pembuluh darah di pelipisnya pecah. Di lehernya bekas jeratan tali membenam dalam, berwarna ungu kehitaman, seperti leher itu ingin terlepas dari tubuh. Tak ada surat, tak ada pesan. Hanya tubuh yang berayun pelan. Krek, krek. Beberapa jam sebelumnya, Melly masih hidup, dan kebenciannya masih bernapas. Di dalam kelas, ia duduk dengan kaki disilangkan di atas bangku, memandangi Siska dari kejauhan. Siska sedang tertawa kecil bersama beberapa teman laki-laki. Rambutnya terurai rapi, wajahnya bersih tanpa make up berlebihan. Cantik dengan caranya sendiri. Melly mencibir. Cantik dari mana sih? Gumamnya. Pura-pura polos. Tangannya mengepal. Setiap tawa Siska terdengar seperti ejekan. Setiap pandangan kagum siswa lelaki terasa seperti pisau yang menguliti harga dirinya sedikit demi sedikit. Padahal Melly merasa dia lebih dulu ada, lebih terkenal, lebih berani. Tapi semua itu runtuh sejak Siska datang. Dan yang paling menyakitkan, Handi. Kapten basket itu sedang latihan di lapangan. Keringat membasahi kaosnya. Otot lengannya tegang saat melempar bola. Setiap sorakan siswi perempuan membuat Melly yakin Handi pasti menyadari dirinya. Sampai suatu hari, Melly memberanikan diri. "Di, gue suka sama lu," katanya gugup di belakang gedung olahraga. Handi menatapnya lama, tatapan yang dingin, jijik. "Lu serius?" tanyanya. Melly mengangguk. Handi tertawa pendek. "Maaf, gue gak tertarik sama lu." Kata-kata itu belum seberapa. Yang menghancurkan adalah kelanjutannya. Dan satu lagi, suara Handi merendah. "Gosip lu sama Pak Edi itu jijik." Mata Melly membelalak. "Lu pikir orang gak tahu hubungan terlarang lu sama guru olahraga?" Dunia Melly runtuh. Bukan karena gosip itu benar,
tapi karena semua orang mempercayainya. Hari-hari setelahnya berubah jadi neraka. Bisikan di koridor, tertawa saat ia lewat, coretan di mejanya, pelacur guru, murid jalang. Siska diam saja, dan diam itu terasa seperti persetujuan. Melly mulai pulang malam, duduk sendirian di lapangan basket, menatap ring besi yang berderit saat tertiup angin. Di sanalah ide itu muncul. Malam bunuh diri itu Melly membawa tali tambang dari gudang olahraga. Tangannya gemetar saat mengikat simpul. Air matanya jatuh membasahi simpul mati yang ia buat sendiri. Ayah, maaf. Ia berdiri di bangku, mengalungkan tali, menutup mata, dan melompat. Detik pertama, sakit. Detik kedua, sesak. Detik ketiga, panik. Kakinya menendang udara, mencoba mencari pijakan yang sudah tidak ada. Kukunya mencakar tali, kulit lehernya robek, tapi simpul itu terlalu kuat. Dalam kepanikan itu, Melly melihat sesuatu. Di pinggir lapangan, di luar cahaya lampu, ada sosok berdiri, bukan menolong, bukan berteriak, hanya menonton. Mata Melly membelalak saat dunia menghitam. Pagi harinya jeritan pertama terdengar. Dan malam itu, saat jenazah Melly disemayamkan di rumah duka, doa-doa dibacakan dengan suara lirih. Ibunya pingsan, tetangga menangis. Semua berkata, kasihan, anak baik. Namun di lapangan basket, hujan sudah berhenti. Seseorang berlutut tepat di bawah ring. Ia menyalakan dupa, bau menyengat memenuhi udara. Di depannya, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, darah segar yang masih hangat. Tidak semua arwah bangkit dengan jeritan. Sebagian bangkit dengan rasa sakit yang belum selesai. Malam pertama setelah pemakaman Melly, angin di sekitar sekolah berhembus aneh. Pepohonan di halaman SMA itu bergoyang meski cuaca cerah. Satpam sekolah, Pak Darto, sedang melakukan ronda malam seperti biasa. Tangannya memegang senter, langkahnya pelan menyusuri koridor gedung olahraga. Lapangan basket tampak kosong. Terlalu kosong. Pak Darto berhenti saat melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya kering. Tali tambang itu masih tergantung. Padahal pagi tadi, ia sendiri yang menurunkannya. Ia yakin, ia ingat betul. Kemarin udah gue simpen, gumamnya. Senter diarahkan ke atas ring. Cahaya bergetar di tangannya. Dan saat itulah, tali itu berayun. Bukan karena angin, tapi seperti ada beban tak terlihat yang sedang menggantung. Pak Darto mundur 1 langkah. "Assalamualaikum," suaranya gemetar. Jawaban datang, bukan suara, melainkan bau busuk, bau leher membusuk, campuran darah, keringat, dan tanah kubur. Dari balik bayangan ring basket, rambut hitam menjuntai turun lebih dulu, disusul wajah pucat dengan mata melotot yang hampir keluar dari rongganya. Lidah panjang keabu-abuan menggantung, meneteskan cairan hitam ke lantai. Melly, tapi bukan Melly yang dikenalnya. Lehernya miring tak wajar, tulangnya menonjol keluar seperti hampir menembus kulit. Di sekeliling lehernya, bekas jeratan itu masih basah, terbuka, dan berdenyut seperti luka hidup. Pak Darto berteriak. Ia berlari. Namun,
Langkahnya berat, kakinya terasa ditarik. Ia menoleh ke bawah. Tali tambang itu melilit pergelangan kakinya. Tolong! Tubuh Pak Darto terseret kembali ke tengah lapangan. Ia mencakar lantai aspal, kukunya patah satu persatu. Darah membekas panjang. Meli berdiri tepat di depannya. Matanya kosong, mulutnya terbuka. Dan suara itu keluar, bukan dari tenggorokan, tapi dari luka di lehernya. Sakit. Tali itu melesat, melilit leher Pak Darto, menariknya ke atas. Tidak langsung mati. Pak Darto tercekak, kakinya menendang udara. Air liur bercampur darah muncrat. Wajahnya memerah, lalu membiru. Bola matanya menonjol, hampir pecah. Krak. Suara tulang leher patah terdengar jelas di lapangan kosong. Paginya, Pak Darto ditemukan tergantung di ring basket. Dengan tali yang sama dan ekspresi wajah yang sama, seperti Meli. Keesokan harinya, sekolah gempar. Kebetulan doang, kata guru-guru. Kecelakaan, kata kepala sekolah. Tapi Siska tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara gesekan tali. Dan setiap kali bercermin, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Malam itu, Siska mandi lebih lama dari biasanya. Air hangat mengalir deras menutupi suara tangis kecilnya. Tiba-tiba, air berhenti. Cermin kamar mandi mengembun. Dan di embun itu, muncul bekas sidik jari. 1, 2, 3. Seolah ada seseorang menempelkan tangan dari sisi lain cermin. Siska menjerit. Cermin itu retak. Dari retakan kecil itu, mata Meli muncul, melotot, penuh urat darah. Kamu diam aja. Suara itu berdesis, lambat, menyiksa. Kamu lihat aku dihina. Kamu lihat aku jatuh. Kamu biarin. Cermin pecah. Air kamar mandi berubah keruh kehitaman, berbau amis. Dari lubang pembuangan, rambut hitam keluar melilit kaki Siska. Ia terpeleset, kepalanya membentur keramik. Belum mati. Rambut itu naik, melilit lehernya. Siska meronta, tangannya mencakar rambut yang terasa seperti kawat berduri. Kulit lehernya tergoras, darah mengalir. Ampun, teriaknya. Wajah Meli muncul tepat di atasnya. Terlalu dekat. Mulutnya terbuka lebar. Aku dulu juga minta ampun. Dan rambut itu menarik. Siska merasakan lehernya tertarik ke atas. Perlahan, sangat perlahan. Napasnya terputus sedikit demi sedikit. Namun, tiba-tiba semua berhenti. Air kembali jernih, rambut menghilang. Siska tergeletak, terengah-engah. Lehernya penuh bekas lilitan merah keunguan. Meli tidak membunuhnya. Belum. Handi mulai menyadari ada yang salah. Satu satpam mati. Siska hampir mati. Dan semua berkaitan dengan Meli. Malam itu, Handi kembali ke lapangan basket sendirian. Ia berdiri di tengah lapangan, menatap ring. Kalau lu ada, keluar. Keluar. Lampu mati. Gelap. Lalu, suara itu muncul tepat di belakang telinganya. Kenapa kamu bilang begitu ke aku? Napas dingin menyentuh telinga Handi, dan tangan yang dingin, terlalu dingin, menyentuh bahunya. Gosip itu, kamu yang mulai. Handi berbalik. Meli berdiri tepat di depannya. Lebih rusak,
lebih busuk, dan tali itu sudah siap. Tidak semua ayah kehilangan anak dengan cara yang wajar. Sebagian kehilangan akal sehatnya lebih dulu. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, seorang pria duduk bersila di lantai ruang tengah. Rambutnya memutih sebelum waktunya, matanya cekung dan bau dupa memenuhi ruangan. Di hadapannya, kain hitam terbentang dengan sesaji yang belum pernah diajarkan agama manapun. Ayah Melly. Tangannya gemetar saat menusukkan pisau kecil ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke mangkuk tanah liat. "Bapak gak rela, Mel," bisiknya sambil menahan sakit. "Gak rela kamu mati gantung diri, difitnah, dihancurkan." Ia menutup mata. "Kalau memang arwah orang mati bisa dipanggil kembali, ambil aku sebagai gantinya." Angin berhembus keras meski semua jendela tertutup. Dupa padam satu persatu. Api lilin bergetar, lalu membesar, memanjang seperti lidah menjilat udara. Dan suara itu datang dari sudut ruangan. "Dia tidak bunuh diri." Ayah Melly tersentak. Dari bayangan, muncul sosok tinggi berkulit pucat abu-abu. Wajahnya seperti manusia, tapi matanya kosong. Tidak ada bola mata, hanya cekungan hitam tak berdasar. Dia dipatahkan perlahan, dan arwahnya tidak mau pergi. Ayah Melly menangis. "Apapun akan saya lakukan." Sosok itu tersenyum, terlalu lebar, terlalu banyak gigi. "Berikan aku darah ayahnya, dan kebencian anakmu akan berjalan." Sejak malam itu, teror menjadi lebih terarah. Handi mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di lapangan basket. Ring itu berubah menjadi tiang gantungan. Dari atasnya, Melly turun perlahan, tapi kali ini tanpa tali. Lehernya terbuka, tulangnya terlihat, dagingnya robek. "Kamu bilang aku jijik. Kamu tahu rasanya dicekik?" Tangan Melly menekan leher Handi. Pelan, tidak langsung mematikan. Handi terbangun sambil terengah-engah. Lehernya terasa panas. Di cermin kamarnya, bekas jari ungu muncul. Sementara itu, Siska semakin memburuk. Ia mulai mendengar suara Melly di siang hari. Di kelas, di kantin, di toilet. "Cantik ya? Mereka lihat kamu, bukan aku. Kamu ambil semuanya." Siska mencoba bicara pada guru BK. Tapi setiap kali ia membuka mulutnya, lidahnya terasa kaku. Seolah ada tangan tak terlihat menekan tenggorokannya. Suatu malam, Siska pulang sendirian. Gang rumahnya gelap. Lampu jalan mati. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia mempercepat langkah. Langkah itu ikut cepat. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, bayangannya di aspal, punya leher yang terkulai ke samping. Siska berlari, masuk rumah, mengunci pintu. Di kamarnya, ia menangis, menggigir. Dan dari kolong tempat tidur, tangan pucat keluar, mencengkeram pergelangan kakinya. Siska menjerit. Tubuh Melly muncul perlahan. Dari bawah ranjang merangkak, lehernya terseret lantai, meninggalkan jejak hitam. Aku belum selesai. Aku masih sakit. Melly membuka mulutnya. Dan dari dalam tenggorokannya, keluar tali tambang yang basah darah. Tali itu melilit kaki Siska, menariknya turun ke lantai. Kepala Siska menghantam keras. Darah mengalir dari pelipisnya. Melly naik ke atas tubuhnya, duduk di dada Siska. Tekanan itu membuat nafas Siska terputus. Kamu hidup enak, aku mati diinjak-injak. Tali itu naik ke leher Siska. Menarik, pelan, sangat pelan. Siska merasakan dunia menyempit. Pandangannya gelap, telinganya berdengung. Namun,
Sebelum semuanya berakhir, tiba-tiba Melly berhenti. Wajahnya berubah, matanya menoleh ke arah lain, seolah dipanggil oleh sesuatu yang lebih kuat. Tubuh Melly menghilang, Siska pingsan. Handi dan beberapa siswa akhirnya berkumpul. Ketakutan menyatukan mereka. Handi berkata dengan suara serak, "Ini bukan kebetulan, Melly dibangkitkan." Salah satu siswa berbisik, "Gue lihat bokapnya sering ke lapangan malam-malam." Kata-kata itu seperti petir. Malam itu juga mereka mengintai. Di lapangan basket, ayah Melly berlutut. Sesaji lebih banyak, lebih berdarah. Ada bangkai kucing, ada ayam tanpa kepala, ada kain seragam Melly yang sudah robek. "Mel," ratapnya, "bunuh mereka semua." Tiba-tiba, angin berputar kencang. Melly muncul di tengah lapangan, lebih besar, lebih hitam. Namun, kali ini ia menatap ayahnya. Dan wajahnya bukan marah, melainkan tersiksa. "Pak," suara Melly pecah. "Aku capek." Ayah Melly terdiam, tapi sudah terlambat. Tanah bergetar, bayangan hitam muncul di belakang Melly. Dan sesuatu berbisik, perjanjian tidak bisa dibatalkan. Kesalahan terbesar manusia saat berurusan dengan arwah adalah percaya bahwa dendam bisa dikendalikan. Malam itu, lapangan basket tidak lagi seperti lapangan. Udara di sekitarnya berat, lembab, dan berbau busuk. Bau darah, dupa gosong, dan tanah basah bercampur menjadi satu. Lampu sorot menyala redup, berkedip seperti jantung yang hampir berhenti berdetak. Ayah Melly berlutut di tengah lapangan. Di depannya, Melly berdiri. Tubuhnya semakin tidak menyerupai manusia. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, seperti daging busuk yang lama direndam air. Lehernya tidak lagi utuh. Tulang lehernya keluar, diselimuti daging robek yang terus mengeluarkan cairan hitam. Dari belakang kepalanya, rambut panjang menjuntai sampai menyentuh lantai. "Aku cuma mau mereka ngerasain sakitmu, Mel. Cuma mereka." Melly menunduk. Tangannya gemetar. "Aku sakit, Pak." Suara itu tidak lagi tunggal. Ada dua suara keluar bersamaan. Satu suara Melly, satu suara lain, dalam, berat, lapar. "Aku capek dicekik. Aku capek dipandang hina. Aku capek mati sendirian." Tiba-tiba kepala Melly terangkat. Matanya berubah hitam pekat. Tidak ada putih mata, tidak ada pantulan cahaya, dan ia tersenyum. "Aku mau semuanya." Ayah Melly menjerit, "Tidak, bukan itu perjanjiannya." Bayangan hitam di belakang Melly bergerak, membesar, seperti asap tapi tidak utuh, seperti tubuh tapi tidak utuh. "Perjanjian sudah dibayar dengan darahmu." Tanpa peringatan, tanah di bawah ayah Melly retak. Tali tambang muncul dari celah itu. Banyak, puluhan, ratusan, melilit tubuhnya. "Mel, Bapak." Suara itu terputus. Tali-tali itu menarik ayah Melly ke bawah. Kukunya mencakar tanah, kulit jarinya terkelupas, darah menyembur. Ia tidak langsung mati. Ia tenggelam perlahan ke dalam tanah. Tubuhnya terlipat paksa, tulang-tulangnya patah satu persatu. Suara retakan tulang terdengar jelas, disusul jeritan terakhir. Tanah menutup kembali, rata, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Melly berdiri sendiri, dan sekarang tidak ada lagi yang mengikatnya. Teror menyebar. Keesokan paginya, seorang siswa ditemukan mati di toilet. Kepalanya terendam di kloset. Lehernya patah ke arah belakang, seperti dipelintir dengan paksa. Sore harinya, seorang siswi ditemukan di ruang musik. Biola masih di tangannya,
tapi tali tambang keluar dari mulutnya, melilit lehernya dari dalam. Malamnya, guru piket ditemukan tergantung di ruang guru. Kakinya menyentuh lantai, tapi lehernya tetap patah. Semua wajah punya ekspresi yang sama. Terkejut, sakit, tidak siap mati. Sekolah ditutup, tapi Melly tidak terikat tempat. Ia muncul di rumah siswa, di halte, di gang sempit. Setiap kemunculannya selalu diawali bau jeratan leher dan suara pelan. "Kamu lihat aku mati." Siska dan Handi bersembunyi di sebuah rumah kosong. Lampu dimatikan, nafas ditahan. Leher Siska masih dibalut perban. Bekas lilitan itu menghitam. Handi sendiri tak bisa lagi bercermin. Setiap melihat bayangannya, ia melihat Melly berdiri tepat di belakangnya. "Kita harus berhenti ini nih," bisik Siska. "Gimana?" Suara Handi pecah. "Dia udah bukan Melly lagi." Tiba-tiba, ketukan terdengar dari langit-langit. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang berjalan di atas plafon. Debu jatuh. Lalu suara itu muncul tepat di antara mereka. Aku dengar. Lampu menyala sendiri. Melly berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya tertekuk aneh. Lehernya menggantung miring. Dari tenggorokannya, tali itu menjulur dan menyeret di lantai. Handi berteriak dan berlari. Siska tersandung, jatuh. Melly mendekat, duduk berjongkok di depan Siska. "Kamu masih hidup. Enak ya." Tali itu naik. Melly melilitkannya ke leher Siska. Sekali, 2 kali, 3 kali. Menarik. Siska menangis. Tangannya gemetar. Matanya memerah. Nafasnya tinggal sedikit. "Aku minta maaf. Aku salah. Ampun." Melly berhenti. Untuk pertama kalinya, wajahnya bergetar. Tali mengendur. "Aku juga minta ampun dulu." Air hitam mengalir dari mata Melly, dan ia berjerit. Jeritan yang bukan suara manusia. Bayangan hitam itu muncul lagi, lebih besar, lebih dekat. "Kembalikan dia," kata suara itu, "atau semua akan ikut." Handi kembali. Ia berdiri gemetar. "Kita harus lepasin dia. Kalau enggak, dia bakal bunuh semuanya." Melly menatap mereka. Dan untuk sesaat, wajah Melly yang dulu, gadis SMA yang hancur, muncul kembali. "Aku capek." Tidak semua arwah ingin membunuh. Sebagian hanya ingin berhenti merasakan sakit. Malam itu, hujan turun deras. Seolah langit ikut membersihkan dosa yang tertinggal di lapangan basket SMA itu. Lampu sorot menyala redup, memantulkan genangan air yang berwarna kehitaman. Bukan karena tanah, tapi karena darah yang belum sepenuhnya hilang. Siska berdiri gemetar di tengah lapangan. Handi di sampingnya, memegang tas kain berisi benda-benda yang mereka kumpulkan. Potongan tali tambang, seragam Melly yang terakhir dipakai, dan segenggam tanah kuburan. Mereka tidak tahu apakah ini akan berhasil. Mereka hanya tahu, jika tidak dilakukan sekarang, tidak akan ada lagi yang tersisa. Angin berputar. Suara gesekan tali terdengar dari segala arah. Melly muncul perlahan dari balik ring basket. Ia bukan lagi sosok yang mengamuk. Tubuhnya rusak. Tapi wajahnya kosong, lelah. "Aku capek," katanya lirih. "Aku mau tidur." Siska menahan tangis. "Maafin kami, Mel." Handi berlutut. Kepalanya tertunduk. "Gosip itu, gue yang mulai."
Matanya terbata. Gue pengecut. Gue salah. Melly menatapnya lama. Tali di lehernya bergetar. Kamu tahu, rasanya mati tapi nggak boleh mati. Air hitam mengalir dari matanya. Hujan bercampur dengan cairan itu. Siska maju selangkah, mengeluarkan seragam Melly. Tangannya gemetar. Kita pulangkan kamu, katanya pelan. Biar kamu bisa beristirahat. Tiba-tiba, udara berubah dingin menusuk. Bayangan hitam itu muncul di belakang Melly, lebih besar dari sebelumnya, memenuhi hampir seluruh lapangan. Dia milikku. Suara itu menggema. Darah ayahnya sudah dibayar. Handi menutup mata. Ambil gue, katanya tiba-tiba. Gue yang mulai semua ini. Siska menoleh panik. Handi, jangan. Bayangan itu mendekat. Nafasnya berbau busuk. Pengganti. Menarik. Melly menjerit. Jangan. Suara itu bukan lagi marah, melainkan takut. Ia memeluk kepalanya. Tubuhnya bergetar hebat. Tali di lehernya melilit semakin kencang. Bukan mencekik, tapi menahan dirinya sendiri. Aku gak mau bunuh lagi. Aku cuma mau pulang. Siska menjatuhkan diri ke tanah. Ia menaburkan tanah kuburan ke genangan air. Dengan nama yang pernah kamu miliki. Dengan tubuh yang pernah kamu huni. Dengan sakit yang pernah kamu tanggung. Handi mengikuti. Meletakkan tali itu di tanah. Kami kembalikan kamu ke tempatmu. Bayangan hitam mengaum. Angin berputar kencang. Lampu lapangan mati total. Gelap. Dan di tengah gelap itu, terdengar suara jeritan terakhir. Bukan jeritan marah, melainkan jeritan seseorang yang akhirnya dilepaskan. Cahaya kembali menyala. Lapangan kosong. Tidak ada Melly, tidak ada bayangan, tidak ada tali. Hanya genangan air hujan dan bau tanah basah. Beberapa hari kemudian, sekolah dibuka kembali. Ring basket diganti, lapangan direnovasi. Semua berusaha melupakan. Siska pindah sekolah. Handi berhenti basket. Tidak ada yang membicarakan Melly lagi. Namun suatu malam, seorang satpam baru sedang berjaga. Ia berhenti sejenak di lapangan basket. Angin bertiup pelan. Ia mengangkat senter dan melihat sesuatu di ring baru itu. Bekas goresan. Seperti bekas simpul tali. Dan di udara, terdengar bisikan pelan. Aku capek. Satpam itu menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, bayangannya di lantai memiliki leher yang miring. Kadang, yang paling menyeramkan bukanlah hantu, tapi rasa sakit yang tidak pernah sempat disembuhkan. Jika kamu ada di posisi mereka, apa yang akan kamu lakukan? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. Dan ingat, jika suatu malam kamu mendengar suara di tempat yang seharusnya sepi, jangan langsung menoleh. Karena bisa jadi, itu bukan lagi manusia. Saya pamit, dan sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di cerita dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.